Pengen sekali kita ini dikenal sama orang, tapi yang positif, yang baik, yang memiliki nilai bagus di lingkungan masyarakat. Pengen orang itu dari manapun, siapapun, dari kalangan umur berapapun mengenal kita, sehingga rezeki akhirnya sangat-sangat terbuka lebar karena kita sangat banyak dikenal sama orang. Atau mungkin sewaktu-waktu kamu ingin terjun ke dunia politik, ke dunia sosial. Ketika kamu sudah dikenal baik sama orang, ketika orang sudah banyak mengenal kamu, tidak sulit buat kamu untuk menetapkan langkah tersebut. Nah, bagaimana caranya? Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di channel YouTube Cara Hidup. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara cepat kita bisa dikenal luas oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau misalkan mau negatif sih gampang. Buat ya kasus dengan masyarakat, entah kasus apapun, cepat viral dengan dilakukan oleh netizen. Tapi dampaknya kamu hanya viral, hanya terkenal negatif. Nah, ada cara supaya kamu bisa dikenal dengan positif, nama kamu harum, kamu di mana-mana bisa dikenal, sehingga akhirnya rezeki kamu nih tidak pernah sepi. Misalnya rezeki kamu, umpamanya kamu ini udah dikenal orang si A, dengan kamu dikenal sebagai si orang ini. Kamu sebagai sales, kamu sebagai seorang pemain musik, kamu sebagai seorang kreatif, kamu sebagai seorang sosial yang sering bantu, kamu sebagai seorang yang peduli dan selalu memberikan motivasi. Nah, dari situ rezeki kamu sangat gampang sekali nanti akan kamu dapatkan. Bagaimana supaya kamu bisa dikenal? Mungkin kalau misalnya kamu mau bekerja, tentunya sambil mendapatkan hasil uang, maka kamu akan mendapatkan nilai positif yang namanya dikenal orang. Tapi kalau kamu misalnya tidak dalam suasana bekerja, ya lebih seringlah kamu terjun ke masyarakat, ngebantu masyarakat. Tapi ingat, itu semua perlu modal. Kamu bergerak aja, paling tidak beli bensin, beli minuman saat nyantai di warung kopi ketemu orang. Tapi kalau misalnya kamu sambil, supaya kamu dapat hasil dari sini, dapat hasil dari sini, maka pilihlah pekerjaan sebagai seorang marketing. Nah, marketing lagi. Ya memang marketing itu sebenarnya di mana apapun bisa kamu dapat. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah mengalami. Dari saya tamat sekolah, saya belum banyak dikenal sama orang. Setelah saya terjun ke dunia marketing, akhirnya saya banyak dikenal orang. Dari kalangan umur paling bawah sampai ke kalangan umur paling tua, kecuali yang udah meninggal. Dari kalangan masyarakat biasa sampai ke masyarakat elit. Dari kalangan pekerja yang pengangguran sampai pejabat atau orang yang berpangkat. Gara-gara saya selalu menawarkan, mencari, dan mencoba untuk mengenalkan diri sebagai seorang sales. Karena dorongan dari belakang saya adalah seorang marketing yang harus mencapai target. Tanpa saya sengaja, ternyata akhirnya secara tidak langsung itu membawa saya, karena pekerjaan itu membawa saya akhirnya banyak dikenal orang. Makanya kalau saya dikenal orang adalah Reja Honda atau Reja Organ Tunggal, atau kalau anak-anak di kalangan umur muda-muda tuh, saya dikenal Abang Yeza, Abang Ben. Pokok macam-macam lah orang kenal saya. Semoga aja nanti orang kenal saya ini sebagai YouTuber. Nah,
Nah, dampaknya dari itu banyak positifnya. Gara-gara saya nyales, ya gara-gara saya jadi seorang marketing, sehingga saya banyak dikenal orang. Gara-gara saya menawarkan produk, akhirnya saya ketemu orang. Karena kita kalau jadi sales nih kan target kita pertama itu adalah kenalan. Setelah kenalan kita jalin silaturahmi, sehingga kita saling kenal dan saling dekat. Akhirnya terjadi yang namanya komunikasi, baru kita bisa menawarkan produk. Jangan kita ndak kenal ndak apa tiba-tiba langsung nawarkan. Nah itu salah. Orang bakalan ndak akan berani beli barang dengan kita yang kita ndak dikenal. Nah secara otomatis akhirnya saya kenal dengan konsumen, kenal dengan bapak itu. Nah ujung-ujungnya si konsumen itu lama kelamaan ada kepentingan lain dengan dirinya. Misalnya perlu alat musik, perlu apa, akhirnya hubungin saya lagi. Atau secara ndak langsung saya ketika berada dimanapun menghadapi suatu masalah, atau misalnya lagi di mana, akhirnya orang banyak negur. Misalnya pada saat saya menemukan masalah, akhirnya orang bantu. Ketika saya ada perlu apa-apa, tahu-tahu orang yang pada saat saya mau temui, dia adalah konsumen saya, dia kenal sama saya. Alhamdulillah, akhirnya saya banyak dikenal. Yang biasa, justru kadang saya lupa. Maaf ya. Kadang saya lupa ini bukan karena saya sombong, tapi karena saya udah kebanyakan mengingat orang. Bahkan dalam beberapa minggu kemarin, walaupun saya udah resign dari Astra, saya sering dihubungin sama konsumen-konsumen saya yang di Bengkayang, di Seluas, di Sambas, di Jawa. Bang, aku tuh yang dulu ngambil motor dengan kau, katanya. Mau nanya Scoopy, mau nanya Vario. Mereka masih kenal sama saya, masih nyimpan nomor HP saya. Cuman kadang saya ingat-ingat, oh saya pura-pura kenal lagi kan. Nah, kalau teman-teman udah banyak dikenal, terus tinggal lagi teman-teman lah. Ketika teman-teman buka usaha, ketika teman-teman punya usaha sendiri, nggak susah. Yang penting teman-teman usahanya jangan aneh-aneh. Misalnya teman-teman buka jualan apa, buka perusahaan apa, buka apa. Nah, orang-orang yang udah kenal sama teman-teman, udah nggak perlu susah-susah kan. Apalagi kalau teman-teman terjun ke dunia politik, misalnya jadi caleg. Jadi caleg, tidak perlu lagi kampanye, bagi-bagi kartu nama, tidak perlu lagi istilahnya masang spanduk banyak-banyak. Cukup dengan menunjukkan diri teman-teman dengan pakaian partai. Nah, secara tidak langsung dari mulut ke mulut, wah si Reja sekarang dah pakai baju partai itu, nampak dia nak nyalek tuh. Dulu dia bagus orangnya. Aku beli motor sama dia, dilayaninya dengan maksimal. Bagus, kita pilih deh kala. Oke teman-teman, itulah ceritanya, itulah pengalaman saya yang mau saya bagikan ke teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen terkenal, kalau tidak ada peluang mau jadi artis, kalau sulit mau jadi artis, kalau memang tidak bisa jadi artis, kalau memang pamannya jadi artis ini susah, jauh di sana, udah jadi sales ya, jadi marketing. Nanti teman-teman dikenal orang, nah sama juga teman-teman jadi artis. Yang penting satu, kalau sudah sering dikenal, kalau sudah banyak dikenal sama masyarakat, jangan buat ulah, ya. Jangan main judi, jangan berurusan dengan polisi, jangan sampai selingkuh, apalagi selingkuh. Kalau udah ketahuan hancur dunia. Apalagi sampai merugikan orang, sampai ibaratnya kayak macam lupa daratan, lupa apalah pokoknya. Itu ya intinya. Sekali kalian berbuat salah, seumur hidup nama kalian hancur. Karena orang Indonesia, netizen Indonesia, sekali kesalahan yang kita buat akan merusak semua kebaikan yang dah kita buat. Paham kan? Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman termotivasi dan semoga teman-teman bisa menjadikan suatu panutan ilmu yang saya bagikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di channel selanjutnya, di konten selanjutnya. Salam sukses.